Pesugihan berdarah Nyi Blorong. Surya adalah seorang pria yang tinggal di sebuah desa terpencil di pinggir hutan. Hidupnya penuh keterbatasan, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga kesempatan. Sejak kecil, dia sudah terbiasa dengan kemiskinan yang melilit keluarganya. Rumah Surya hanyalah sebuah gubuk tua yang nyaris runtuh, berdinding anyaman bambu yang sudah rapuh dan bocor ketika hujan turun. Di dalam rumah itu, hanya ada satu kamar sempit yang ia tinggali bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Setiap hari, Surya harus bekerja keras di ladang kecil yang tak seberapa hasilnya. Ia menanam padi dan sayuran, tetapi tanah di desanya kering dan tandus, membuat hasil panennya selalu mengecewakan. Pekerjaannya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang, Surya terpaksa meminjam beras dari tetangga atau berhutang di warung. Namun, seiring berjalannya waktu, utangnya semakin menumpuk. Tekanan datang dari berbagai arah. Ibunya yang sakit-sakitan seringkali memohon agar Surya bisa mencari pekerjaan yang lebih baik di kota, tetapi Surya tahu itu mustahil. Di desanya, tak ada pekerjaan lain selain bertani, dan untuk pergi ke kota, ia tak memiliki cukup uang untuk biaya perjalanan, apalagi untuk memulai hidup di sana. Rasa putus asa semakin menekan ketika tetangga-tetangganya mulai memandang rendah Surya dan keluarganya. "Kapan kamu akan sukses, Surya? Lihat orang lain di desa ini, mereka sudah bisa membangun rumah bagus," sindir salah satu tetangganya suatu hari. Surya hanya bisa terdiam. Kata-kata itu menusuknya dalam-dalam. Setiap malam, ia terbaring di kasur yang tipis, menatap atap bocor di atasnya, dan merenungkan nasibnya. Pikiran untuk menyerah selalu menghantuinya, tetapi ia tak punya pilihan lain selain bertahan. Desa itu, yang dulunya menjadi tempatnya tumbuh besar, kini terasa seperti penjara baginya. Tidak ada peluang untuk mengubah nasib, dan seolah tak ada jalan keluar dari kemiskinan yang membelenggunya. Tekanan dari keluarga, masyarakat, dan dirinya sendiri membuat Surya merasa terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Hari demi hari, Surya merasa semakin frustasi. Ia mulai menyadari bahwa dalam keterpurukan ini, hanya ada satu jalan untuk mengubah hidupnya, dan itu berarti mengambil langkah yang lebih berani, meski penuh risiko. Suatu hari, ketika Surya sedang duduk di bawah pohon besar di tepi ladang, merenungi nasibnya yang malang, seorang kawan lama bernama Giman tiba-tiba muncul. Giman, yang dulu hidup lebih miskin dari Surya, kini terlihat begitu berbeda. Ia mengenakan pakaian bagus, sepatu mengkilap, dan berpenampilan jauh lebih mapan. "Kamu sekarang sukses, men. Apa rahasianya?" tanya Surya dengan penuh penasaran. Giman tersenyum samar, namun ada kilatan aneh di matanya. "Ini bukan sesuatu yang bisa diceritakan ke semua orang, Surya," katanya sambil duduk di samping Surya. "Tapi karena kamu teman lama, aku akan memberitahumu satu hal. Kalau kamu ingin kekayaan dalam waktu singkat, ada satu cara. Tapi ini berisiko besar." Surya, yang merasa semakin tertekan oleh kemiskinan, langsung tertarik. "Apa itu? Katakan saja, aku sudah tidak peduli dengan risiko. Aku butuh jalan keluar dari kemiskinan ini." Giman memandang ke arah laut yang jauh di kejauhan. "Nyi Blorong," bisiknya pelan. "Dia adalah sosok mistis, penjaga kekayaan di dasar laut. Dia bisa memberikan semua yang kamu inginkan, tapi ada harga yang harus dibayar." Surya tercengang mendengar nama itu. Nyi Blorong sudah lama menjadi bagian dari mitologi di desanya, namun ia tak pernah menganggapnya serius. Konon, Nyi Blorong adalah makhluk setengah ular yang bisa memberikan kekayaan luar biasa, tetapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Meski takut, rasa putus asa Surya mengalahkan rasa takutnya. "Katakan padaku caranya, Giman. Apa yang harus aku lakukan untuk menemui Nyi Blorong?" Giman menatap Surya dalam-dalam, lalu memberikan sebuah petunjuk. "Pergilah ke pantai Karang Hitam di malam bulan purnama. Bawa persembahan, emas, kemenyan, dan darah ayam hitam. Jika kamu benar-benar siap, dia akan muncul. Tapi ingat, Surya, begitu kamu membuat perjanjian dengannya, tidak ada jalan kembali." Dengan tekad bulat dan hati yang gelisah, Surya memutuskan untuk mencoba. Pada malam bulan purnama berikutnya, dia menuju pantai Karang Hitam. Pantai itu terkenal sebagai tempat angker, jarang ada yang berani mendekatinya di malam hari. Gelombang besar menghantam batu-batu karang dengan suara menggelegar, dan angin malam berhembus dingin, seolah-olah membawa pesan kematian.
Surya menyiapkan persembahan seperti yang Giman katakan. Ia menyalakan kemenyan, meletakkan emas di atas sebuah nampan, dan menyembelih ayam hitam di atas pasir basah. Darah segar mengalir, bercampur dengan buih ombak. Surya berdoa dalam hatinya, memanggil Nyi Blorong. Tiba-tiba, air laut di depannya mulai beriak aneh. Ombak tenang, dan dari dalam laut, sosok itu muncul. Nyi Blorong, tubuhnya setengah manusia, setengah ular. Kulitnya berkilauan seperti emas, rambut panjangnya melambai, dan matanya memancarkan cahaya hijau misterius. Surya mundur ketakutan, tetapi Nyi Blorong tersenyum. Suaranya lembut, tetapi ada kekuatan yang tak terlukiskan di balik kata-katanya. Kamu memanggilku, Surya, apa yang kamu inginkan? Surya tertegun sejenak sebelum menjawab, aku ingin kekayaan, Nyi Blorong. Aku lelah hidup miskin, berikan aku kekayaan, dan aku akan melakukan apa saja. Nyi Blorong tertawa kecil, kekayaan, itu hal mudah bagiku, tapi ingat, ada satu syarat yang harus kamu patuhi. Kamu harus tetap setia padaku dan melakukan persembahan setiap bulan purnama. Jika kau melanggar janji, aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga dari nyawamu, jiwamu. Tanpa berpikir panjang, Surya mengangguk. Aku setuju. Asal aku bisa keluar dari kemiskinan ini, aku akan melakukan apa saja. Nyi Blorong mengulurkan tangan berkilauan emas, dan Surya merasakannya. Seketika, ada sensasi hangat menjalar melalui tubuhnya. Mulai sekarang, kekayaan akan menghampirimu, Surya. Tapi jangan pernah ingkari janji ini. Dengan sebuah kilatan cahaya, Nyi Blorong menghilang kembali ke dalam laut, meninggalkan Surya berdiri sendirian di pantai. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan tentang kehidupan yang penuh kemewahan, tanpa menyadari bahaya mengerikan yang telah mengintainya. Setelah malam pertemuannya dengan Nyi Blorong di pantai Karang Hitam, kehidupan Surya berubah secara drastis. Seolah-olah semua yang ia impikan sebelumnya menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Awalnya, hal-hal kecil terjadi yang tidak terlalu ia sadari. Ketika ia pulang dari pantai keesokan harinya, Surya menemukan sejumlah uang di dalam saku celananya. Uang itu cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, namun ia tak ingat pernah memilikinya. Surya berpikir mungkin uang itu adalah pemberian awal dari Nyi Blorong. Semakin hari, kekayaannya terus bertambah. Lahan tandus di ladangnya tiba-tiba subur, dan hasil panennya meningkat drastis. Beras yang ia jual dengan cepat habis, dan para pedagang dari desa lain bahkan datang untuk membeli lebih banyak. Setelah itu, semuanya mulai terjadi dengan lebih besar dan cepat. Ia mendapati seseorang yang tiba-tiba menawarkan untuk membeli lahannya dengan harga yang sangat tinggi. Tanpa berpikir panjang, Surya menerima tawaran itu, dan dalam hitungan minggu, uangnya berlipat ganda. Dengan uang tersebut, Surya mulai berinvestasi di bisnis properti dan perdagangan yang tiba-tiba berkembang pesat tanpa kendala. Bisnisnya sukses besar, dan uang terus mengalir seperti air. Surya yang dulu tinggal di gubuk reyot kini memiliki rumah mewah di tengah desa. Rumahnya terlihat megah, dengan halaman luas dan pagar tinggi, dilengkapi dengan mobil mahal yang terparkir di garasinya. Tetangga-tetangga yang dulu memandang rendah kini iri dengan kesuksesannya. Mereka berbisik-bisik, heran dengan bagaimana Surya tiba-tiba menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Setiap kali berjalan di desanya, Surya disambut dengan tatapan kagum. Orang-orang mulai menghormatinya, memintanya untuk memberi nasihat tentang bisnis, padahal Surya sendiri tidak tahu dari mana kesuksesannya berasal selain dari perjanjian gelap dengan Nyi Blorong. Dalam sekejap, Surya menjadi orang terkaya di desa, bahkan ia mulai dikenal di kota-kota sekitar karena kekayaannya yang melimpah. Namun, di balik semua itu, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya, rasa takut. Di satu sisi, Surya menikmati kemewahan yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia berpesta setiap malam, membeli barang-barang mewah, dan hidup seperti bangsawan. Ia lupa diri, terbuai dalam kesenangan duniawi. Tapi di sisi lain, ia merasa selalu diawasi, seolah-olah ada bayangan yang mengintai setiap langkahnya. Ia teringat dengan perjanjian yang dibuatnya dengan Nyi Blorong. Meski kekayaan terus mengalir, setiap bulan purnama, ia merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Persembahan kepada Nyi Blorong harus ia lakukan, atau akibatnya akan sangat fatal. Namun, kesenangan dan kemewahan membuat Surya semakin serakah. Ia tak lagi peduli dengan asal kekayaannya. Kesenangan duniawi membutakan hatinya,
dan ia mulai berpikir bahwa perjanjian dengan Nyi Blorong hanyalah bagian kecil yang tak perlu dikhawatirkan. Terlalu banyak kesenangan yang ia rasakan, terlalu banyak kemewahan yang ia nikmati, dan terlalu jauh ia tenggelam dalam kekuasaan yang datang dari harta tersebut. Pada satu titik, Surya mulai lupa akan janji setianya. Ia merasa bahwa semua yang ia miliki sekarang sudah selayaknya, bahwa ini memang takdirnya. Dan ketika waktunya tiba untuk memberikan persembahan pada bulan purnama berikutnya, Surya mengabaikan ritual tersebut, berpikir bahwa kekayaan yang sudah diperolehnya tak akan hilang begitu saja. Apa yang Surya tidak sadari, adalah bahwa keputusan itu akan membawa bencana yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Surya semakin larut dalam dunia kemewahan yang membuatnya lupa diri. Setelah beberapa tahun menikmati kekayaan melimpah, ia mulai merasa tak terkalahkan. Bisnisnya terus berkembang, rumahnya semakin besar, dan ia terus membeli tanah serta properti di berbagai tempat. Surya tidak lagi merasa perlu menghormati janji yang pernah dibuatnya dengan Nyi Blorong. Ia berpikir bahwa kekayaan yang kini dimilikinya sepenuhnya hasil kerja keras dan kecerdasannya dalam berbisnis. Seiring bertambahnya kekayaan, sifat tamak Surya pun semakin menjadi-jadi. Ia memeras para petani yang bekerja di tanahnya, memaksa mereka bekerja lebih keras dengan upah yang semakin sedikit. Surya mulai berutang budi kepada lintah darat demi ekspansi bisnisnya, tak peduli pada risiko. Di desa, ia juga tidak segan-segan mengambil alih tanah milik orang miskin dengan harga murah, seringkali menggunakan cara-cara licik dan menipu. Surya tidak hanya melupakan orang-orang di sekitarnya, tetapi juga mulai mengabaikan keluarga. Istrinya yang dulu setia mendukungnya kini merasa terabaikan. Anak-anaknya mulai memberontak karena jarang mendapat perhatian. Tetapi Surya, dibutakan oleh kekayaan, hanya berpikir tentang bagaimana memperbesar bisnisnya. Ia beranggapan bahwa selama ia kaya, ia akan terus dihormati, dan semua orang akan tunduk padanya. Pada bulan purnama, Surya dengan sengaja mengabaikan ritual persembahan kepada Nyi Blorong. Ia merasa perjanjian itu sudah tidak relevan lagi. Apa gunanya? Kekayaanku tidak akan habis. Ini semua hasil usahaku, gumamnya dengan angkuh. Namun, segera setelah ia melanggar janjinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Pada malam pertama setelah ia melewatkan ritual, Surya mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya tenggelam di lautan hitam, dikelilingi oleh makhluk-makhluk ular yang besar. Di tengah lautan, ia melihat sosok Nyi Blorong, dengan mata bersinar hijau dan senyum dingin, menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Mimpi itu begitu nyata hingga ia terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdegup kencang. Namun, Surya menepisnya, menganggapnya hanya bunga tidur belaka. Beberapa hari kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai menimpa Surya dan keluarganya. Pekerja di ladangnya tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Salah seorang anaknya, yang dulu sehat, mulai mengalami demam tinggi yang tidak kunjung sembuh. Rumah megahnya, yang dulu tenang, mulai dipenuhi dengan suara-suara aneh pada malam hari. Kadang-kadang, Surya mendengar desis ular dari balik dinding, meskipun tidak ada apa-apa ketika ia memeriksanya. Lambat laun, hal-hal lebih menyeramkan terjadi. Saat sedang duduk sendirian di ruang tamunya yang mewah, Surya merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut mata. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan hitam melintasi ruangan, cepat dan samar, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Pada malam hari, Surya sering terbangun karena merasa ada yang menarik-narik kakinya. Ketika membuka mata, ia hanya melihat kegelapan. Namun, yang paling mengerikan terjadi ketika salah seorang sahabat bisnisnya, yang sering berbisnis dengannya, mengalami kecelakaan misterius. Orang itu ditemukan tewas di mobilnya, dengan tubuh yang anehnya seperti membiru, seolah-olah diracun. Setelah kejadian itu, bisnis Surya mulai goyah. Para investor mulai menarik dukungan mereka satu persatu, proyek-proyeknya tertunda, dan kabar buruk tentang dirinya mulai menyebar di kalangan masyarakat. Meski semua tanda-tanda itu mulai muncul, Surya tetap bersikeras mengabaikannya. Ia berpikir bahwa ini semua hanyalah kebetulan atau ulah pesaing bisnisnya. Dengan keserakahan yang masih menguasai hatinya, ia terus mengejar keuntungan lebih besar dan menolak untuk kembali melakukan ritual persembahan kepada Nyi Blorong. Keputusannya itu, ternyata, adalah langkah yang membawa Surya semakin dekat pada kehancuran total.
Apa yang tidak disadarinya adalah bahwa Nyi Blorong tidak pernah melupakan janjinya, dan waktu Surya untuk membayar hutang hidupnya semakin dekat. Malam itu, saat Surya tertidur di kamarnya yang luas dan mewah, sebuah getaran halus merayap di lantai. Udara di sekitar terasa mencekam dan dingin, meskipun semua jendela tertutup rapat. Surya tiba-tiba terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, merasakan keberadaan yang asing di ruangan. Sebuah suara berbisik, pelan namun jelas, memenuhi telinganya. Sudah waktunya, Surya, suara itu menyeramkan, seperti desis ular yang panjang. Surya menoleh ke sudut kamar, dan di sana, ia melihatnya, Nyi Blorong. Namun kali ini, bukan dalam wujud perempuan cantik seperti pertama kali mereka bertemu, melainkan dalam wujud mengerikan. Tubuhnya setengah ular, dengan kulit berwarna hijau hitam yang berkilau dalam cahaya bulan yang samar. Matanya menyala merah, dan senyumnya memperlihatkan deretan gigi tajam. Surya merasa kakinya lumpuh oleh ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin. Bisiknya gemetar. Ia mundur hingga punggungnya membentur dinding, namun sosok Nyi Blorong semakin mendekat. Aku sudah memberimu kekayaan, seperti yang kau inginkan. Sekarang giliranmu menepati janji, kata Nyi Blorong, suaranya rendah dan dingin. Di dalam tubuhnya sendiri, jiwa Ki Sura terperangkap dalam kegelapan. Sejak ritual penyatuan itu, ia merasa terhempas ke sudut yang paling gelap dari kesadarannya, seolah tak lagi memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Jiwa Nyi Blorong yang kuat telah menguasainya, menggerakkan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, meski terperangkap, jiwa Ki Sura belum sepenuhnya musnah. Ia masih ada, berjuang keras melawan kekuatan luar biasa yang menguasai dirinya. Dalam dunia batin, Ki Sura melihat bayangan Nyi Blorong yang besar dan kuat, meliuk-liuk seperti ular raksasa, melingkari jiwanya. Ia mendengar suara desisnya yang menakutkan, menggema di seluruh kesadarannya. Tak ada jalan kembali, Ki Sura. Kau sudah menyerahkan tubuhmu padaku. Ini tubuhku sekarang, dan tak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku. Namun, Ki Sura, meskipun lemah, tak berniat menyerah begitu saja. Ia menyadari bahwa ia telah ditipu, tetapi ia tak mau kehilangan tubuh dan jiwanya selamanya. Dalam kegelapan, ia mengumpulkan seluruh kekuatan batinnya, mencoba mencari celah untuk melawan. Setiap kali Nyi Blorong menggunakan tubuhnya untuk menyebar teror di desa, Ki Sura merasa semakin terdesak, seolah setiap tindak kejahatan yang dilakukan Nyi Blorong merampas sebagian kecil dari kekuatannya. Suatu malam, di dalam batinnya, Ki Sura melihat kesempatan. Saat Nyi Blorong tengah lengah, menikmati kemenangan kecil atas desa yang perlahan ia kuasai, Ki Sura mencoba menyerang balik. Ia menerobos tirai kegelapan yang mengurungnya, mengarahkan seluruh kekuatan batinnya ke arah jiwa Nyi Blorong. Untuk sesaat, ia merasa bisa mengambil kendali tubuhnya lagi. Ia bisa melihat tangannya sendiri, bisa merasakan tanah di bawah kakinya, namun hanya untuk sesaat. Nyi Blorong, dengan kekuatan luar biasa, segera menyadari serangan itu dan menghancurkan usaha Ki Sura dengan mudah. Tawa liciknya terdengar di seluruh kesadaran sang dukun. Kau terlalu lemah, Sura. Aku telah hidup ribuan tahun, menghadapi jiwa-jiwa yang jauh lebih kuat dari milikmu. Kau takkan bisa menaklukkanku. Tapi meski gagal, Ki Sura tidak berhenti. Ia terus melawan, meskipun tahu bahwa setiap kali ia menyerang balik, kekuatannya semakin terkuras. Di dunia nyata, kekacauan di desa semakin parah. Warga yang tak mau tunduk pada kehendak Nyi Blorong mulai mengalami nasib yang mengerikan. Satu keluarga yang menolak memberikan tanah mereka tiba-tiba mendapati ladang mereka dipenuhi ular hitam pada pagi hari. Anak-anak mereka jatuh sakit, dan tak ada yang bisa menyembuhkan mereka. Sementara itu, desa semakin tenggelam dalam teror tak kasat mata, bisikan-bisikan gaib menjadi lebih sering terdengar, dan mimpi buruk menghantui setiap orang yang tinggal di desa. Ki Sura menyadari bahwa waktunya semakin sedikit. Ia tahu, jika ia tidak menemukan cara untuk merebut kembali tubuhnya, Nyi Blorong akan menghancurkan desa dan mengambil semua yang berharga di sana. Dalam salah satu pertarungan batin yang paling sengit, Ki Sura mencoba strategi baru. Ia berhenti melawan secara langsung dan mulai menguras kekuatan Nyi Blorong secara halus, seperti menarik seutas benang yang tersembunyi. Setiap kali Nyi Blorong menggunakan kekuatannya untuk melakukan sesuatu yang jahat, Ki Sura memanfaatkan momen itu untuk mencuri sedikit kendali, berusaha mengurangi pengaruhnya dari dalam.
Kau pikir keris itu bisa menyelamatkanmu? Kata Nyi Blorong sambil tersenyum sinis. Perjanjian kita sudah mengikat. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk melarikan diri. Surya terus maju dengan penuh emosi, namun setiap langkahnya terasa semakin berat. Kakinya seolah-olah tertancap di tanah berlumpur, dan semakin ia berusaha bergerak, semakin dalam ia terperosok. Tiba-tiba, tanah di bawahnya berubah menjadi genangan darah pekat, yang mulai menarik tubuhnya perlahan-lahan. Tidak, ini tidak mungkin. Surya berteriak panik, mencoba melepaskan dirinya. Darah yang gelap dan kental terus menyerapnya, membuat tubuhnya tenggelam lebih dalam. Nyi Blorong hanya berdiri di sana, menonton dengan senyum dingin di wajahnya. Ini akibat dari keserakahanmu, Surya. Kekayaan datang dengan harga, dan kau telah melupakan siapa yang memberikannya padamu. Surya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun semakin ia bergerak, semakin dalam ia terhisap. Darah itu mulai menutupi tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Ia bisa merasakan dinginnya cairan itu merayap ke seluruh tubuh, meremas jiwanya perlahan. Aku, tolong. Surya mencoba berteriak, namun suaranya semakin teredam dalam lautan darah yang menenggelamkannya. Akhirnya, hanya matanya yang masih terlihat di permukaan, penuh dengan ketakutan dan keputusasaan, sebelum akhirnya tubuhnya lenyap sepenuhnya. Dalam keheningan yang mengerikan, Nyi Blorong menatap tempat di mana Surya telah tenggelam. Tidak ada yang tersisa kecuali cangkang tubuhnya yang kini kosong, berdiri tanpa jiwa di atas karang. Tubuh itu tak bergerak, hanya sebuah kulit kosong yang ditinggalkan. Nyawa Surya telah diambil, diserap ke dalam lautan darah, selamanya menjadi bagian dari kutukan yang ia ciptakan sendiri. Nyi Blorong menghilang dalam bayangan malam, membawa serta nyawa Surya yang hilang untuk selamanya. Hanya sisa-sisa ketakutan dan teror yang kini melayang di tempat itu, menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba mengambil jalan serupa. Setelah kematian Surya yang misterius dan tak terjelaskan, keluarganya di desa terpencil itu dikejutkan oleh fakta aneh, bukannya kehilangan, kekayaan Surya justru semakin bertambah. Rumah besar yang dahulu dihuni Surya kini berdiri megah di tengah desa, dengan segala kemewahan yang sebelumnya tampak mustahil bagi keluarga mereka. Mobil-mobil mewah yang diparkir di halaman, ladang bisnis yang kini berkembang pesat, dan aliran uang yang tak pernah surut seolah datang tanpa henti. Keluarga Surya, yang awalnya dilanda kesedihan mendalam, perlahan mulai merasa terbiasa dengan kemewahan itu. Mereka mewarisi kekayaan tersebut tanpa mempertanyakan asal-usulnya lebih jauh. Ayah Surya mengambil alih rumah besar itu, adik-adiknya mulai menjalankan bisnis yang ditinggalkan, dan kehidupan mereka berubah total, serupa dengan yang pernah dialami Surya. Namun, keanehan mulai terjadi beberapa bulan setelah kekayaan Surya diwariskan. Kematian mendadak menimpa salah satu adik Surya, Dedi, yang secara misterius ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya terbujur kaku dengan wajah penuh ketakutan, seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajalnya menjemput. Meskipun penyebabnya tak pernah diketahui, keluarganya menganggapnya sebagai kecelakaan tragis. Beberapa minggu kemudian, adik perempuan Surya, Sinta, juga mengalami nasib serupa. Ia ditemukan tergeletak di kamar tidurnya dengan tubuh membiru dan tanda-tanda aneh di kulitnya, seperti bekas cakar. Kematian Sinta semakin memperkuat desas-desus di desa bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan kekayaan Surya. Ibu mereka yang ketakutan mulai merasa ada sesuatu yang menyeramkan di rumah besar itu. Pada malam-malam tertentu, ia mendengar suara desisan ular, dan bayangan hitam sering terlihat di sudut-sudut rumah. Anggota keluarga yang tersisa mulai mengalami mimpi buruk yang sama seperti yang dialami Surya dulu. Sosok Nyi Blorong muncul dalam tidur mereka, menuntut sesuatu yang tak bisa mereka pahami.